Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik politik dalam reklamasi Teluk Jakarta. Wacana reklamasi Teluk Jakarta berawal dari percakapan antara Presiden Soeharto dengan Wiyogo Darminto selaku Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, yang mencetuskan bahwa DKI Jakarta memerlukan wilayah lahan tambahan sebagai antisipasi akan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di ibu kota pada tahun 1995. Reklamasi Teluk Jakarta yang pada awalnya direncanakan sebagai proses penimbunan dan pengerukan laut di bagian Jakarta Utara. Presiden Soeharto pun mengeluarkan Kepres nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Pada pasal 5 disebutkan bahwa tanggung jawab atau wewenang yang tertinggi bagi proyek reklamasi ini berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Tujuannya dari adanya reklamasi Teluk Jakarta ini yaitu mengembangkan kawasan pantai utara Jakarta yang dinilai tertinggal dari wilayah Jakarta lainnya. Keputusan kegiatan reklamasi ini memperoleh protes dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masa itu, Zulkifli Hasan, yang mengeluarkan SK nomor 14 tahun 2003 tentang ketidaklayakan pengadaan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan Zulkifli Hasan beserta para tim ahli telah melakukan kajian analisis mengenai reklamasi Teluk Jakarta, dan mereka memperoleh hasil kajian yang menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta hanya akan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sepanjang kawasan reklamasi. Dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat pesisir pantai utara Jakarta adalah terjadinya proses sedimentasi, punah dan hancur ekosistem laut, terganggunya sistem PLTU dan PLTGU muara karang yang memiliki fungsi sebagai tenaga pengalir utama untuk seluruh wilayah-wilayah DKI Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Zulkifli Hasan beserta timnya menilai bahwa keputusan wacana reklamasi Teluk Jakarta tidak sesuai dengan RUU TR Jakarta 1985 sampai 2005 yang tidak ada mencantumkan soal reklamasi Teluk Jakarta. Perdebatan pun semakin panjang antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Yang satu sisi, kawasan reklamasi merupakan daerah otoriter Provinsi DKI Jakarta, dan di sisi lain bahwa kawasan reklamasi merupakan kawasan strategis nasional. Indonesia yang berada di bawah pemerintahan pusat. Para pengembang pun melancarkan aksi protes mereka dengan melakukan gugatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan para pengembang merasa memiliki hak-hak atas bangunan di kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Gugatan tersebut pun dimenangkan oleh PT UN yang mengalahkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa diterimanya banding. Lalu masuki tahun 2012, di mana posisi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu dipimpin oleh Fauzi Bowo yang berencana melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ini dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebagai awal rancangan wacana proyek reklamasi 17 pulau buatan di wilayah reklamasi Teluk Jakarta, yang semula reklamasi pada tahun 1995 hanyalah sebagai pengurukan dan penimbunan pantai untuk menambah daratan ibu kota. Lalu wacana proyek pulau-pulau buatan reklamasi itu pun dipertegas dengan Perpres nomor 122 tahun 2012 tentang rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil atau RZWP3K yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa itu. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia diperkirakan memiliki kebutuhan akan lahan yang luas untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang begitu pesat tiap tahunnya dengan segala kebutuhan mereka yang semakin meningkat.
Lalu keadaan kota Jakarta pada saat ini mengalami penurunan daratan yang terus-menerus yang membuat daerah Jakarta semakin lebih rendah dari permukaan laut. Sementara resapan air di Jakarta terlihat sangat berkurang. Dengan begitu, sehingga memperparah amblesan tanah dan penurunan permukaan tanah di ibu kota. Oleh karena hal-hal tersebut, maka pemerintah menjadikan alasan utama wacana tersebut alasan utama untuk melakukan pembuatan 17 pulau buatan di kawasan pantai utara Jakarta. Wacana tersebut dituangkan dalam reklamasi Teluk Jakarta yang nantinya akan dipegang oleh para pengembang, yaitu PT Pelindo II, PT Pengembang Jaya Ancol, PT Kapuk Naga Indah, PT Muara Misesa Samudra, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Kerida Yuda, PT Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Marunda, PT Jakarta Properti Indo, dan PT Jalandri Eka Baksi. Nantinya kawasan reklamasi akan terbagi dalam 3 kawasan pulau-pulau artifisial, yaitu untuk area barat akan ditunjukkan bagi hunian dan tempat rekreasi. Kawasan yang berada di tengah ditunjukkan bagi sektor perdagangan, jasa, dan komersial. Sedangkan daerah timur akan ditunjukkan bagi perindustrian barang, tempat pergudangan, dan pelabuhan. Reklamasi Jakarta tetap berpedoman pada Kepres nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta, pertama kali disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Soeharto. Beliau menyatakan alasan diterbitkannya wacana reklamasi Teluk Jakarta pada tahun 1995 dikarenakan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pengikisan daratan kota Jakarta oleh air laut, serta untuk menata kembali kawasan pesisir pantai utara Jakarta, karena Jakarta sudah tidak mungkin lagi untuk diperluas lahannya. Dengan adanya reklamasi, maka diharapkan pada masa sekarang ini akan mencegah banjir rob yang lebih parah di ibu kota, dan juga dimaksudkan agar dapat mengatasi kepesatan pertumbuhan penduduk dan pemukiman di daerah Jakarta. Reklamasi juga dimaksudkan untuk memberi tambahan ruang pembangunan DKI Jakarta. Namun faktanya reklamasi malah memberikan dampak buruk kepada lingkungan dan juga terhadap masyarakat pesisir pantai utara, karena dengan adanya pembangunan proyek reklamasi ini, maka sumber mata pencarian mereka terganggu dan tercemar. Maka masyarakat pesisir pantai semakin terpuruk dengan adanya proyek ini. Karena mereka tidak disosialisasikan sebelumnya. Padahal sosialisasi program kepada masyarakat merupakan hal penting untuk mengajak warga berdiskusi serta terlibat langsung dalam menentukan arah pembangunan wilayah reklamasi. Keberpihakan proyek reklamasi terhadap masyarakat dapat dikatakan nihil. Padahal apabila kita melihat pada masa Pelabuhan Sunda Kelapa dahulu yang dapat menjadi satu-satunya pintu masuk bagi para nelayan pesisir, maka jika kawasan tempat mereka mencari nafkah sehari-hari tutup oleh adanya proyek reklamasi ini, maka akan menghentikan mata pencarian para nelayan, dan hal ini merupakan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya di mana telah tertuang dalam UUD 1945. Di tahun 2012, masih dalam masa jabatan Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI, Jakarta tersebut mengeluarkan 8 izin prinsip dan pelaksanaan yang ditunjukkan untuk para pengembang yang memiliki hak atas pembangunan reklamasi, antara lain izin pelaksana reklamasi Pulau 2A kepada PT Kapuk Naga Indah dengan nomor 1491 atau 2010. Pada masa September 2012 dikeluarkan persetujuan prinsip reklamasi Pulau A dan B dari Gubernur DKI Jakarta yang bernomor izin 1289-1-794.2. Izin Pulau I dan Pulau
Pulau I dan Pulau Ancol 2B pada September 2012 kepada PT Kapuk Naga Indah nomor 1417/2012 dan juga izin prinsip pada Juni 2012 nomor 804/-1.794.2 persetujuan prinsip reklamasi Pulau O atas PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta nomor 12691/-1.794.2 izin prinsip reklamasi Pulau M dan atas PT Manggala Kerinda dengan nomor 1283-1.794.2 izin prinsip reklamasi Pulau L atas PT Pembangunan Jaya Ancol, izin prinsip reklamasi Pulau J atas PT Pembangunan Jaya Ancol nomor 1276-1.792 izin prinsip reklamasi Pulau I untuk PT Pembangunan Jaya Ancol. Namun seluruh izin-izin yang dikeluarkan oleh Fauzi Bowo di atas tidak dianggap sah di mata hukum karena sudah memasuki masa 7 bulan sebelum Fauzi Bowo lengser dari jabatan sebagai Gubernur DKI. Meskipun begitu, hal itu tidak menghentikan proses pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Proyek reklamasi yang kemudian dilanjutkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menggantikan posisi Joko Widodo sebelumnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok pada masa awal kepemimpinannya mengeluarkan 4 izin reklamasi kepada para pengembang. Pada tahun 2014 dengan menetapkan keputusan Gubernur nomor 2238 tahun 2014 yang berisi soal izin pengembangan terhadap pelaksanaan reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, Pulau K kepada para pengembang yang bertanggung jawab atas pulau-pulau tersebut. Namun keputusan tersebut merupakan keputusan yang fatal bagi Ahok pada masa kepemimpinannya karena kemudian berujung pada gugatan nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia yang turut didukung oleh Lembaga Badan Hukum atau LBH yang melawan keputusan gubernur yang dikeluarkan Ahok terkait izin-izin pulau reklamasi. Pada hal ini Ahok mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pendukungnya terdahulu karena beliau mengeluarkan izin-izin tersebut tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat pesisir pantai utara Jakarta yang sebagian besar menolak adanya proyek reklamasi. Dengan adanya kasus ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan Ahok yang selama ini mereka yakini berpihak pada masyarakat Jakarta. Kemudian pada 2015, Menko Kemaritiman yang pada saat itu diduduki oleh Rizal Ramli melakukan moratorium penghentian sementara terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta, terutama Pulau C dan Pulau D yang ditinjau belum menunaikan izin AMDAL serta persyaratan rencana tata ruang laut nasional, dan juga belum melakukan kajian lingkungan hidup strategis yang dikerjakan. Moratorium dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Nomor 27 Tahun 2016 yang rapatnya dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Ahok, dan beberapa kementerian lainnya yang terkait. Hasil dari pertemuan tersebut bukan untuk melarang adanya proyek reklamasi, namun proyek reklamasi dinilai mengeluarkan adanya penelitian lebih dalam terkait manfaat dan risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Izin Pulau D reklamasi sebelumnya dituangkan dalam Surat Gubernur nomor 1571-1.711 pada tahun 2007 yang pada saat itu Gubernur DKI Jakarta diduduki oleh Sutioso. Izin dari Pulau D dikeluarkan oleh PT Kapuk Naga Indah sebagai penanggung jawabnya.
Pada Mei 2016, Hakim PT UN Jakarta pada akhirnya mengabulkan gugatan nelayan atas keputusan Gubernur Jakarta terkait pemberian izin pulau-pulau reklamasi Teluk Jakarta kepada para pengembang yang dilakukan oleh Ahok. Pada saat itu pun hakim memutuskan menggugat Ahok untuk menunda pelaksanaan keputusan gubernur sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah, namun tidak berselang berapa bulan pada tahap berikutnya majelis hakim membatalkan gugatan dari para nelayan dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan dinilai telah kadaluarsa setelah lebih dari 90 hari waktu yang dibataskan, dan PT UN akhirnya memenangkan pihak Gubernur DKI Jakarta atau Ahok. Hal ini memperparah turunnya kredibilitas yang dimiliki oleh Ahok sebelumnya. Masyarakat menjadi tidak percaya dengan apapun yang Ahok katakan dan kerjakan di kemudian hari. Lalu pada 2017, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan secara mendadak melakukan pencabutan moratorium penghentian sementara proyek reklamasi di pantai Pantai Utara Jakarta. Dalam surat pernyataan pencabutan moratorium nomor 3/101/Menko-Kemaritiman-X/2017 yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa permasalahan dalam proyek reklamasi baik dari segi teknis maupun dari segi hukum adalah sudah terselesaikan oleh kajian yang dilakukan dengan beberapa pihak yang salah satunya dengan Ridwan Jamaluddin selaku Deputi Bidang Infrastruktur Menko Kemaritiman sekaligus Ketua Tim Kajian Reklamasi Teluk Jakarta yang merupakan alumni dari ITB. Adanya keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang mencabut sanksi moratorium pembangunan Pulau C, D, dan G juga merupakan penyebab kuat pencabutan moratorium. Dengan adanya pencabutan moratorium, maka proses pembangunan ketiga pulau reklamasi itu dapat kembali berjalan. Namun pada akhirnya pihak Ikatan Alumni ITB melakukan protes dan membuat petisi menolak adanya reklamasi Teluk Jakarta karena mereka merasa tidak pernah berpihak pro pada proyek reklamasi. Sedangkan Menteri Siti Nurbaya cenderung tidak mau dinilai berpihak kepada salah satu pihak yang pro atau kontra. Beliau hanya melihat koherensi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan bahwa akan melanjutkan untuk membentuk semua badan-badan yang diharuskan oleh Kepres nomor 52 tahun 1995 pasal 8 dan keputusan Anies untuk turun ikut campur dalam urusan reklamasi ini dikarenakan sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab tertinggi bagi Gubernur DKI Jakarta untuk memimpin jalannya reklamasi yang tercatat dalam pasal 5 menurut Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertahanan DKI bahwa pembangunan di pulau reklamasi patut dibongkar karena melanggar IMB dan UU nomor 28 tahun 2002 tentang pembangunan gedung. Lalu peraturan tersebut juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tetapi Anies memutuskan untuk tidak gegabah dalam memutuskan karena pihak Pemprov DKI akan melakukan kajian dan audit terlebih dahulu untuk kemudian memutuskan pembangunan mana yang perlu dihancurkan dan mana yang tidak perlu. Perencanaan tersebut akan dilakukan terintegrasi di seluruh pulau pesisir pantai utara Jakarta. Beberapa tahun sebelumnya, surat peringatan 1 pertama kali sudah dilayangkan oleh Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara pada 8 Juli 2015. Selanjutnya dikeluarkan oleh perintah pembongkaran pada 24 Agustus 2015, lalu pada April 2016 serta peringatan penghentian penjualan properti dilayangkan kepada para pengembang. Namun semua peringatan tersebut nampaknya tidak digubris sama sekali oleh pihak-pihak tersebut. Terima kasih.